Ya, program Merauke Sehat pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik, ya, yaitu tentang sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada ibu hamil di Kabupaten Merauke. Bersama narasumber ya yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini, ada Dr. Haryati Wijaya SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah dokter ahli kandungan RSUD Merauke. Ibu hamil itu suatu kelompok populasi yang termasuk populasi rentan ya, yang memang pada awalnya pada gelombang pertama varian Alpha itu memang ibu hamil dipandang aman, bahwa ibu hamil mungkin resiko untuk terkena virus COVID ini memang lebih rendah pada gelombang awal. Tapi setelah adanya gelombang kedua yang dimulai, kalau gelombang awal kan bulan Maret sampai Mei. Setelah gelombang kedua, Juni sampai sekarang, itu didapatkan peningkatan kejadian COVID pada ibu hamil yang sangat meningkat. Jadi ada sekitar peningkatan 60% ya, dibanding dengan gelombang awal. Dan kemudian khususnya di Merauke sendiri, kegiatan COVID itu kan terpusat di rumah sakit umum. Jadi yang bisa saya catat itu pada gelombang pertama jumlah pasien hamil yang terkonfirmasi yang di RSUD saja, yang kami terima di RSUD, belum di puskesmas dan lain-lain, itu sekitar 46 orang yang terkonfirmasi, dan angka ada kejadian kematian ibu hamil satu orang. Jadi masih 2% pada saat itu. 2% dari yang terkonfirmasi di RSUD saja ya. Nah, pada saat gelombang kedua itu di RSUD sampai hari ini yang terkonfirmasi adalah 105 pasien dengan angka kematian 8 orang. Jadi sekitar meningkat 5,6% kalau kita lihat, dan ini merupakan kejadian yang bagi kami cukup tinggi, karena untuk ibu hamil sendiri itu sebenarnya tidak boleh terjadi kematian ya, tapi yang kami dapatkan dari bulan Mei sampai Agustus ini ada 8 orang ibu hamil yang meninggal karena COVID. Jadi situasi yang kita hadapi di Merauke ini kurang lebih sama dengan situasi yang ada di tempat lain di seluruh Indonesia, bahwa varian Delta memang memberikan peningkatan yang sangat cukup besar, dan kemudian pada kelompok ibu hamil itu terjadi angka kematian yang sangat melonjak dan angka kejadian kesakitan yang juga sangat melonjak, sehingga karena masalah inilah maka kita mulai berpikir bahwa ibu hamil adalah kelompok rentan, dan pendapat pada gelombang pertama itu bahwa ibu hamil dari Wuhan bahwa ibu hamil itu kurang terpapar, itu teorinya mulai terbantahkan ya dengan kejadian-kejadian yang ada, dan kita mulai berpikir bahwa ibu hamil adalah kelompok yang harus dilindungi, sehingga dilakukan penelitian-penelitian secara cepat untuk vaksinasi pada ibu hamil ini. Memang kelompok ibu hamil ini merupakan kelompok yang istimewa ya, karena untuk penelitian vaksin sendiri memang secara ilmu kedokteran memang kelompok ibu hamil ini kalau diberlakukan sebagai sampel itu sebenarnya melanggar kode etik. Cuman biasanya kami melakukan penelitian dengan kelompok mamalia yang memang mewakili ada persamaan dengan manusia kan. Nah, itu kelompok yang diteliti. Kemudian ada sebagian ibu yang tidak menyadari dirinya hamil, kemudian mendapat vaksinasi. Ini kami masukkan ke dalam kelompok yang diteliti. Dan semua kelompok yang diteliti ini tidak menunjukkan bahwa vaksin ini akan mempengaruhi kehamilan maupun kesehatan ibu hamil. Vaksinasi untuk ibu hamil sebenarnya baru disosialisasi mulai akhir Mei
Mei setelah ada keputusan dari POGI bahwa vaksinasi itu perlu diberikan pada ibu hamil. Tapi pada saat itu mungkin karena masih terjadi perdebatan, mungkin hanya POGI yang merekomendasikan sementara Kemenkes belum memberikan surat resmi, akhirnya mungkin pelaksanaannya sedikit tertunda. Setelah itu POGI melakukan upaya pendekatan dengan Kemenkes, akhirnya sekitar Juni ini sudah resmi dikeluarkan surat dari Kemenkes untuk dilaksanakan vaksinasi. Ya, jadi imunisasi yang diberikan, vaksin yang diberikan itu bermaksud untuk membuat seseorang itu imun atau kebal terhadap suatu kuman ataupun virus patogen. Ya. Vaksin itu sendiri sebenarnya banyak jenis vaksin ya, tapi untuk khusus vaksin COVID itu yang masuk di Indonesia itu ada virus yang diinaktivasi atau virus yang dimatikan, itu contohnya Sinovac, Sinopharm ya. Kemudian mRNA, jadi bagian komponen dari DNA virus maupun kromosom dari virus itu dimasukkan ke tubuh yang nantinya akan merangsang imunitas ya. Itu seperti Moderna, kemudian seperti Pfizer ya, dan kemudian ada viral vector. Jadi virus ini diubah, dimodifikasi sehingga aman dalam tubuh, sehingga juga pada saat disuntikan dia bisa merangsang sistem imun tubuh. Nah, dari semua jenis yang sudah saya jelaskan itu sebenarnya untuk ibu hamil itu sebenarnya aman. Sudah dilakukan uji coba, semuanya aman. Tetapi dari Kemenkes itu lebih menganjurkan ibu hamil diberikan vaksin yang jenis yang sudah diinaktivasi atau sudah dimatikan. Misalnya Sinovac atau Sinopharm. Tapi apabila sudah terlanjur mendapatkan yang dua jenis lainnya, misalnya AstraZeneca, yang seperti viral vector itu AstraZeneca ya, AstraZeneca, dan yang lain saya lupa, itu walaupun sudah diberikan, ternyata setelah melalui uji laboratorium itu juga masih termasuk aman. Jadi tidak ada angka dari penelitian tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa vaksin-vaksin yang dimasukkan ini akan mempengaruhi ibu hamil, kesehatan ibu hamil maupun bayi yang dikandungnya. Ya, apalagi yang jenis inaktivasi seperti Sinovac itu virusnya dimatikan. Jadi kalaupun kita mendapatkan jenis vaksin yang ini, itu tidak akan membuat kita menjadi sakit COVID. Ya, untuk AstraZeneca memang menjadi atensi bahwa AstraZeneca ini dikatakan mempunyai efek trombosis. Jadi sebaiknya tidak diberikan pada ibu hamil karena ibu hamil sendiri mengalami gangguan koagulasi. Jadi lebih terjadi koagulasi darah. Ya, jadi terjadi pembekuan darah karena perubahan-perubahan hormonal pada saat hamil. Nah, jadi pada saat kita memberikan AstraZeneca mungkin itu yang ditakutkan akan lebih memperberat koagulasi darah atau pembekuan darah. Ya, tapi sepanjang ini AstraZeneca yang sudah diberikan pada ibu hamil pun sampai saat ini tidak dilaporkan membawa dampak kerugian pada kesehatan ibu maupun pada bayi. Jadi setelah melalui banyak penelitian, walaupun dengan kelompok yang mungkin masih kecil, itu belum pernah dilaporkan ada kejadian yang merugikan ibu hamil. Jadi saya pikir dengan penelitian ini, dengan evidence base ini, mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir ataupun ragu untuk melakukan vaksinasi atau mendapatkan vaksinasi. Ibu hamil itu kelompok yang spesial ya. Ibu hamil itu bukan hanya dia tampak perutnya membuncit,
kemudian ada bayinya di dalam, nggak sebatas itu saja. Sebenarnya peristiwa kehamilan sendiri itu membawa perubahan-perubahan fisiologis, perubahan-perubahan normal sebagai adaptasi untuk penerimaan bayi, yang dimana perubahan fisiologis ini sendiri ternyata akan membuat ibu hamil ini rentan COVID. Ya, perubahan-perubahan fisiologis yang akan memperberat COVID atau saling memperberat ya antara satu sama lain, yaitu perubahan pada ibu hamil itu terjadi peningkatan estrogen dan progesteron yang akan mempengaruhi seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Tapi yang akan memperberat angka kesakitan COVID-nya itu pertama itu adalah perubahan dari saluran napas. Jadi karena pengaruh hormon estrogen maupun progesteron, ibu hamil itu cenderung mengalami odema atau pembengkakan di saluran napas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bertambah besarnya kehamilan, perutnya semakin membesar. Itu akan menekan diafragma sehingga kemampuan pengembangan paru itu otomatis akan menurun dan residual capacity untuk oksigen pasti akan menurun. Itu perubahan fisiologisnya. Kemudian ternyata dalam kehamilan itu terjadi perubahan imunologis sebagai reaksi adaptasi bayi terhadap penerimaan bayi ini dalam tubuh seorang wanita. Jadi kehamilan sendiri itu sebenarnya dianggap sebagai benda asing. Apapun yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah suatu benda asing yang akan ada mekanisme dari tubuh untuk beradaptasi. Jadi pada saat pembuahan, pada saat sperma masuk, itu sebenarnya reaksi tubuh dari wanita itu langsung ada perubahan imunologis. Jadi dari trimester pertama, itu dari begitu hamil sampai dengan 12 minggu, itu terjadi proinflamatori. Jadi reaksi peradangan sebagai respon bahwa ada benda asing yang hidup di dalam rahim ibu, ya. Tapi untuk penerimaan kehamilan ini, tubuh menekan sistem imunologis, ya. Jadi otomatis pada saat ini karena sistem imunnya ditekan, itu ibu hamil menjadi rentan untuk sakit COVID atau sakit apapun, ya. Kemudian pada saat trimester kedua itu terjadi adaptasi imunologis, di mana adaptasi imunologis ini dia sistem imunologinya lebih stabil karena bayi sudah diterima dan kemudian berkembang. Nah, pada saat trimester ketiga untuk persiapan kelahiran, imunologi ini juga akan menurun sebagai reaksi adaptasi untuk proses kelahiran. Nah, perubahan-perubahan inilah yang akhirnya membuat suasana di mana ibu hamil ini menjadi rentan untuk sakit COVID, ya. Menjadi sakitnya menjadi lebih gampang terpapar karena penurunan sistem imunologi. Kemudian sakitnya bisa jadi berat karena perubahan yang tadi sudah saya jelaskan, pembekakan di saluran napas, kemudian dengan adanya perut yang membesar, proses pengembangan paru juga akhirnya menjadi menurun. Dan kemudian dengan sejumlah perubahan-perubahan dari jantung, ginjal, dan lain-lainnya, itu cukup akan memperberat seorang ibu hamil apabila dia terpapar COVID. Kalau syarat pemberian vaksin itu mungkin kita lebih memperhatikan waktu pemberian, ya. Waktu pemberian itu kita harapkan di atas 12 minggu. Kenapa? Karena pada saat terjadi pembuahan sampai 3 bulan itu terjadi fase organogenesis atau pembentukan dari organ-organ tubuh. Jadi kenapa kita tidak memberikan vaksin? Karena kita meminimalisasi sebisanya supaya tidak terjadi gangguan organogenesis. Tapi dari penelitian pada ibu-ibu hamil yang waktu itu tidak menyadari dirinya hamil kemudian diberikan vaksin di usia di bawah 12 minggu, itu pun tidak dilaporkan terjadi gangguan pada kehamilan maupun produk kehamilannya, ya. Jadi
diharapkan kita memberikan vaksin itu pada saat usia 12 minggu sampai 33 minggu ya. Apakah kita boleh memberikan vaksin di atas 33 minggu? Boleh, pada usia cukup bulan pun boleh. Cuman kita punya target-target tersendiri. Jadi kalau kita memberikan dosis vaksin pada usia kehamilan 12 minggu, kita mengharapkan ibu hamil ini mendapatkan 2 dosis ya. Jadi jarak dosis pertama ke dosis kedua adalah 4 minggu. Pemberian dosis pertama itu sebagai pengenalan ke tubuh saja untuk merangsang imunitas tubuh, tapi belum memberikan perlindungan yang cukup adekuat untuk mencegah sakit COVID. Nanti setelah kita mendapatkan dosis kedua dan dosis ketiga, itu baru kita akan mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal. Jadi kita upayakan ibu hamil itu mendapatkan vaksinasi di usia 12-33 minggu, itu dengan tujuan bahwa sudah kalau ibu hamil ini menerima 2 dosis, dia akan kuat di akhir trimester kedua maupun awal trimester ketiga, di mana kejadian COVID itu lebih sering terjadi di 2 fase ini ya. Kemudian keuntungan yang lain apabila kita memberikan vaksinasi ini di usia kehamilan 22-33 minggu, itu keuntungan yang lain yang didapatkan adalah bayi mendapatkan transfer antibodi lewat tali pusat. Jadi si bayi ini akan mempunyai kekebalan kalau dia lahir. Tapi kalau kita memberikan vaksinasi di usia lebih dari 33 minggu, mungkin target yang kita inginkan tidak tercapai. Mungkin hanya ibunya saja yang mendapatkan antibodi, tapi untuk ke bayinya mungkin kurang. Jadi ibu hamil bisa mendapatkan vaksin di seluruh fasilitas kesehatan. Kalau di rumah sakit bisa hari Senin dan Kamis. Kalau di posyandu sesuai jadwal posyandu, ataupun di tempat mana saja yang sedang dilakukan vaksin, itu bisa mendapatkan vaksin. Posyandu mungkin belum ya. Biasanya yang saya perhatikan di Merauke ini, biasanya kegiatan vaksin itu masih digabungkan dengan vaksin pasien umum. Jadi antara yang hamil dan non hamil itu dan masyarakat umum lainnya biasanya dijadikan satu jadwal, karena mungkin terkait dengan sediaan vaksin itu kan ada yang 1 botol untuk 10 orang. Kalau sudah terlanjur dibuka kan nanti bisa rusak vaksinnya. Jadi masih mengikuti jadwal umum ya. Mungkin nanti untuk ibu hamil, biasanya kalau di rumah sakit pada vaksinator saya sudah saya pesankan bahwa untuk ibu hamil, karena dia pada saat vaksin dia akan ngantri dengan banyak orang, kontak dengan banyak orang, mungkin untuk ibu hamil lebih didahulukan. Saya harapkan juga teman-teman di puskesmas maupun di fasilitas vaksin, pemberian vaksin lainnya, mungkin untuk kelompok rentan, mungkin untuk ibu hamil atau orang tua, itu biasanya kalau orang tua sendiri ya, kalau ibu hamil mungkin bergabung, jadi mungkin bisa didahulukan atau tempat antriannya mungkin tersendiri biar tidak kontak dengan yang lain, dan mungkin lebih didahulukan. Cuman pada kondisi suhu di atas 37,5 derajat, sedang terinfeksi COVID, atau sedang ada riwayat alergi yang berat pada saat penerimaan vaksin pertama, atau sakit autoimun atau sakit-sakit lainnya, kalau yang tadi saya sebutkan itu nanti ditunda vaksinnya. Tapi kalau misalnya penyakit autoimunnya atau preeklamsi atau HIV atau penyakit kencing manis dan hipertensinya stabil, itu bisa saja kita lakukan vaksinasi. Oke, kemudian untuk closing statementnya, saya sangat mengharapkan setelah sosialisasi ini tidak terjadi keraguan lagi pada semua ibu hamil maupun petugas vaksinator, dan saya mengharapkan semua ibu hamil mendapatkan vaksin untuk mendapatkan perlindungan yang semaksimalnya ya. Jadi vaksinasi COVID-19 itu cukup aman ya, karena merupakan vaksin yang dimatikan, virusnya dimatikan, jadi aman, dia tidak akan memberikan
si ibu ini menjadi sakit COVID, ya. Kemudian vaksinasi sebaiknya didapatkan dengan tujuan untuk ibu mendapatkan vaksinasi kekebalan, kemudian kalaupun terpapar, ibu tidak masuk ke derajat berat. Kemudian untuk mengurangi resiko produk kehamilan yang kurang baik, karena kehamilan ini sendiri kan tidak, COVID sendiri tidak menyebabkan gangguan pada bayi. Tapi apabila ibu ini masuk ke dalam derajat sedang maupun berat, kemudian terjadi gangguan paru maupun badai sitokin, ini akan berefek pada bayi. Misalnya lahir prematur, meninggal di dalam rahim, kemudian keguguran, ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian saya mengharapkan juga semua ibu hamil mendapatkan vaksin, karena ibu akan memberikan transfer antibodi ke bayi. Kemudian apabila ibu mendapatkan antibodi, ibu mengurangi resiko penularan kepada keluarga, pada petugas kesehatan dan masyarakat yang lain. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap setelah sosialisasi ini semua ibu hamil tidak takut dan merespon sosialisasi ini dan bisa menuju ke tempat fasilitas kesehatan di mana saja untuk mendapatkan vaksin.